nggak berasa ketemu lagi. Sobat Delta, selamat pagi. 99,1 FM, Delta FM, lagu terenak. Ketemu lagi bareng gua, Fadli Jackson, di acara Curhat Santai. Gua udah kedatangan bintang tamu. Nah, di ngomongin siapa? Pasti berkaitan dengan radio Delta FM dong. Mau tahu gimana? Nih langsung aja lihat profilnya. Teman santai udah lihat siapa bintang tamu kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, di sebelah gua sekarang udah ada orangnya. Langsung kita lihat ya. Ini dia, Mas Budi Utomo. Woi semua, gini aja ya. Oh gini. Ini Wakanda Artis band Wakanda Forever. Transisi. Jarak udah aman ya? Iya, jarak udah ya? Iya, aman. Iya. Diukur tanah Bawa senteran. Bang Jali. Matokin. Ya, oke. Gimana? Artis loh nih. Wah, luar biasa, teman santai. Saya kedatangan seorang bintang tamu, eksekutif produser juga. Gue kenal lu ada 10 tahun lebih kali ya? Hah? 10 tahun lebih ada ya? Lebih. Oh, cukup lah. Sebelum COVID menyerang. Iya. Jauh. Saking lamanya kita kenal, gue hampir pakai baju yang sama tadi. Sehati. Wah, itu berarti iya. sehati gitu ya. Kalau lu buka juga sama bajunya kali, dalam hitam. Jangan-jangan ya? Oh iya benar itu. Oke. Gimana? Tiba-tiba kok mampir ke Delta? Luar biasa, Iya. teman santai gue deh. Sebenarnya menghubungi beliau ini udah lama. Ya. Iya. Schedule-nya tuh kan, padat merayap kayak jalanan Bundaran HI itu. Padahal baru 12 jam yang lalu sih ngomongnya. Itu benar-benar akhirnya mendapat kesempatan gue diundang. Ini kita santai aja ya. Anggap aja kantor sendiri. Iya. Mumpung transisi ya. Ini kantor gue, kantornya. Lah openingnya tadi lu kan Gue lu. selalu setiap episode kalau diperhatiin di Curhat Santai pasti kalau di rumah siapa nih gugangnya sampai Sorora milik lu ya. Iya. Bagus Jadi lah. gue kalau mampir kemana kan silaturahmi. Supaya nggak modal sih betulnya. Bisa aja. Terus jadi gimana Pak? Setelah sekian lama menjadi seorang eksekutif produser, terus juga Iya. programming juga, ya kan? Ya gue awalnya sih nggak jauh dari dunia media ya. Waktu kecil emang gue suka denger radio. Bahkan suka menirukan suara orang kalau lagi warta berita zaman dulu di RRI. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh bla 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 gitu kan. Jadi gue kayaknya tertarik sama dunia broadcasting. Lalu SMA gue nulis di majalah Hai. Oh, majalah Hai. Zaman masih ada Om Arswendo Atmowiloto, Mas Hilman Harijaya Lupus zaman itu. Terus di kampus juga nulis-nulis untuk majalah kampus. Yang Hai apa Mas? Yang Hai tadi nulisnya apa? Hai itu untuk kolom tentang sekolah kalau nggak salah ya. Sekolah. Jadi info sekolah kalau SMA kan gitu. Terus dulu kan kalau kita nggak baca Hai, nggak dengerin Prambors, nggak gaul bos. Oh iya. Itu pasti. dua referensi buat kita gaul di ibu kota, Hai dan Radio Prambors. Kita pakai itu dan ternyata kita bisa gaul kemana-mana. Terus kuliah, main juga di cetak zaman itu, gue jadi karikaturis bos, pernah. Oh, ini dong Karikatur ya di Republika, jadi lumayan ya buat ongkos gitu ya. Lepas dari itu gue di terakhir masuk kuliah gue ke radio dan majalah juga, jadi jalan dua. Jadi radio, majalah, ngejar mau nikah bos. Oh gitu. Kenapa teman santai kalau masalah kita bahas curhat santai pasti bintang tamunya nyindir nikah nih sebenarnya nektokin ke gue apa bagaimana sih? Karena dia ngomong udah 5 tahun lalu belum terbukti bos. Dibongkar lagi ya Mas Budi, gila. Kita tahu teman santai ya kan luar biasa, benar harus kejar target itu. Ya jadi kalau untuk di radio gue sejak kapan? Sejak tahun 2000 berapa ya bos ya? Awal-awal 2000-an gue pernah di Bahana. Terus 2006 pindah ke, tapi masih satu grup juga sih ya, grup Masima kan Delta, Prambors, Bahana, female itu satu grup ya Masima. Jadi 2006 gue pindah ke Ratu Plaza dan sampai sekarang gue masih di Delta, gitu bos. Sampai sekarang. Ya. Luar biasa perjalanan. Ya, itulah. Mudah-mudahan ketularan juga ya. Tempat-tempatnya legend juga tadi disebutin, ada Ratu Plaza. Tempat-tempat legend tuh, betul. Majalah Hai tadi. Dan gue kecil tuh kan suka dengan baca tokoh-tokoh biografi ya, dari kecil gue suka. Bahkan gue punya buku Soekarno segini, kelas 5 SD bacaan gue. Bukunya tuh? Iya, terus gue hafal dengan kabinet-kabinet zaman dulu kan kita bisa dihafal. Oh iya betul. Gubernur cuma ada 27 provinsi kita hafal. Dan ternyata begitu gue kerja, gue
ketemu dengan orang-orang itu dari mulai menteri, gubernur, pejabat negara lain, DPR, MPR, bahkan presiden. Kita akhirnya sering berinteraksi, ketemu, diundang sampai ke istana. Alhamdulillah itu pengalaman kita di media seperti itu. Wah, luar biasa. Iya. Yang tadinya ngapalin nama-namanya bisa Ketemu. itu kebanggaan. Bahkan lu gua waktu kecil ngeliat Fadil Jackson kayak apa, hari ketemu sekarang. Ketemu, iya. Tadi juga begitu. Loh, yang tua siapa sebetulnya? Nah, menyambung pertanyaan tadi nih, sebagai seorang radio programmer, suka dukanya apa sih? Kalau boleh tahu. Hampir banyak sih sukanya ya. Sukanya. Kalau radio itu kita mainnya, kalau dicetak kita main space, halaman kan. Kalau radio kita main airtime, durasi. Sehingga kita dikejar dengan waktu yang durasi detik per detik itu kita kerja di bawah tekanan atau pressure ya. Bagaimana? Iya. Tahu tuh. Ya seperti itu, kita itu tuh. materi, narasumber, apa segala macam, kesiapan semuanya. Jadi lebih kepada itu. Tapi sekali lagi begitu eksekusinya sesuai dengan planning, maka menjadi suka. Jadi sukanya di situ lebih banyak. Enjoy ya? Enjoy aja bos. Karena yang namanya dunia radio apa ya, dunia entertain. Jadi ya lo kalau nggak diri lu sendiri nggak enjoy, gimana mau entertain orang gitu kan. Jadi dimulai dari lo sendiri lah gitu, kita sendiri sebagai awak media. Nah lo waktu calling gue kan orang-orang yang di balik layar radio. Sebenarnya itu dalam dunia kelirumologi salah. Radio kan gak ada layarnya bos, kecuali lo ngomong film atau TV gitu kan. Tapi udah nggak kelihatan pula, di balik layar pula. Lah ini lah gue orang yang belum pernah tampil tapi ada di belakang. Gitu. Ada di belakang. Ada di belakang. Tapi yang jangan salah, yang di belakang itu justru menentukan. Kalau kita dengar radio itu kan kita seolah dengar cuma suara penyiar. Betul. Kita puter di mobil dimanapun, seolah-olah penyiar cuma satu atau dia couple ya berdua ya. Padahal di dalam studio itu ada operator. Di belakangnya ada scriptwriter, ada produser, show producer gitu kan, ada executive producer dan juga macam-macam. Jadi kerja tim. Banyak sekali, ada IT, ada digital yang mau support semuanya, gitu bos. Teamworknya sebenarnya besar. Iya emang kerja besar dan itu lebih banyak senangnya sih. Ketimbang kalau tanya suka duka ya kita lebih banyak dukanya kalau misalnya pemancar mati ya kan. Ya teknis ya, lebih pada teknis gitu. Atau kita punya tamunya berhalangan, plan B-nya harus ada. Jadi selalu ada plan A, plan B, bahkan plan C pun harus kita siapin. Jangan sampai kita punya tamu last minute membatalkan, dan itu harus ada plan B-nya apa, harus punya. Gitu dan sih. itu daily kan? Daily. Iya, kita hitungnya gue bilang tadi, detik per detik lu harus mau ngapain gitu. Jadi itulah radio. Kita sebenarnya seniman berkantor ya. Seniman berkantor. Seniman biasanya kan lepas aja, ini seniman berkantor gitu sih istilahnya. Ya. Tuh teman santai dengerin lebih jawab sama Mas Budi pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Ntar dulu, gue biasanya wawancara orang nih, sekarang gue diwawancarain. Gini, Mas Budi. Om Budi aja deh manggilnya. Terserah lu lah. Kesannya tua banget. Adik. Jadi gini deh. Ya om. Gitu. Ini kalau sebagai radio programmer nih, tantangannya apa sih kalau boleh tahu? Tantangannya lu harus setiap hari mengupdate diri lu. Update bukan hanya gue ya, tadi orang-orang yang ada di frontliner kayak penyiar pun, terutama penyiar dia harus update banget dengan situasi terkini. Bahkan yang tadi malam terjadi, paginya dia siar harus udah tahu. Langsung udah tahu. Siapa menang semalam di liga itu harus tahu. F1 terakhir itu siapa, dari mana, dari tim mana harus tahu gitu kan. Jangan pendengar tahu duluan lu nggak tahu apa-apa gitu kan. Pendengar tiba-tiba WhatsApp ke studio, semalam gue ketiduran, menang ini siapa ya? Lu belagapan lagi, susah gitu kan. Nah tapi di samping itu semua, tantangan untuk dunia radio sekarang kan emang lagi, bukan semua radio tapi semua bisnis emang lagi banyak tantangan. Dulu di Solo ada pertemuan semua awak radio dari berbagai daerah itu mengatakan bahwa ancaman era digital terhadap dunia radio. Akhirnya ketika bicara itu gue ikutlah ngomong di forum. Bisa nggak judulnya sih jangan ancaman, gue bilang. Ini adalah peluang digital terhadap bisnis radio. Karena kalau kita bicara ancaman, seolah-olah nih digital mengancam kita. Enggak bos, lu mau melihat dari sisi apa gitu kan. Kalau melihat tantangan,
Kalau lu lihat digital itu sebagai tantangan ya emang menantang. Kalau lu lihat ancaman ya emang mengancam. Tapi kalau lu lihat sebagai peluang, peluangnya gede bos. Sekarang gini, yang namanya radio dulu kan ada single O. Dia cuma main di on air. Oh, ada kebutuhan pendengar ingin dekat dengan si penyiarnya, maka timbullah O yang kedua, off air. Ketemuan, pelayan, pendengar segala macam. Tapi tuntutan zaman makin banyak, maka single O ada on web, on print, on lainnya, bahkan on sosial media. Jadi sekarang radio bukan hanya yang lu denger aja di situ, tapi lu bisa lihat penyiar lu live di Instagram, ya kan, di YouTube, di Facebook, di Twitter. Jadi bahkan kita sekarang jualan bukan hanya di on air, multi platform. Jadi kita siaran di YouTube, jualan di YouTube, jualan di Instagram, di all kind of itulah kanal-kanal tadi. Kalau lu sekarang siaran mengandalkan on air, ya tadi gue bilang going die gitu lah, nggak bisa bertahan bisnis ini bos. Itu gue banyak dapat curhatan dari teman-teman di daerah, bahkan beberapa teman udah mau jual radionya gitu kan. Karena itu yang gue bilang di belakang layar tadi nggak kuat gitu kan. Itu harus benar-benar bukan hanya frontlinership penyiar, tapi orang-orang kreatif. Kan dunia radio itu dunia kreatif, jadi backupnya harus kuat. Termasuk sales and marketing di dunia radio harus kreatif. Kalau nggak, susah gitu bos. Nah yang pas selama COVID ini kan pada work from home. Nah COVID ini juga nih sebetulnya kue iklan kita sedikit ya dapatnya ya. Emang kita rasakan beberapa klien mengerem budget promosinya sehingga berimbas kepada kita. Tapi radio harus tetap still live gitu kan, karena lu eksis gitu, apalagi kita harus menyuarakan yang namanya sosialisasi tentang COVID, bagaimana ke masyarakat, itu kita diandalkan sekali, paling depan. Nah ternyata ketika orang work from home, radio itu kan fleksibel ngikutin. Orang di mobil dia ikut mobil, ya kan? Karena radio zaman sekarang nggak radio portable zaman dulu bos. Wah, kita dengerin sekeluarga sembari ngopi, singkong gitu kan, dengerin dunia berita. Itu zaman dulu, zaman kakek kita. Sekarang kan radio, lu beli mobil ada radionya bos. Ada. Lu beli handphone ada radionya kan. Beli jam ada radio. Lu beli jam ada radio di mana-mana. Begitu orang work from home, radio ada di rumah. Maka lu nggak ketinggalan dan nggak kehilangan pendengar lu. Mereka tetap ada stay. Cuman kita punya klien dua di radio. Satu pendengar, dua pengiklan. Ini harus ada bos. Kalau kita pendengar doang, iklan nggak ada, kita gaji karyawan bagaimana? Kalau kita iklan ada, yang dengerin siapa, itu juga something wrong ini. Dua-duanya harus ada. Nah, di COVID ini kita emang pendengar ada bos. Tapi ini iklan emang sedikit gitu kan, kita maklum lah. Tapi kita harus tetap eksis, penyiar kita harus ada, bahwa kita menyuarakan. Dan kita ngomong ke klien bahwa pendengar tetap ada loh. Di situasi kayak gini, pendengar tetap banyak gitu loh. Artinya, ya perlahan-lahan mulai ada gitu iklan segala macam di tengah pandemi ini, sehingga perlahan-lahan di masa transisi ini kita menuju ke new normal dan ke normal bener-bener normal gitu. Insya Allah gitu secepatnya. Amin. Gitu sih. Ya kliennya jangan takut ya, pendengar tuh ada gimana pun. Buat kalian jangan pernah takut. Iya, bahkan sekarang udah mulai new normal, macet banyak lagi ya. Buat orang radio macet tuh berkah bos. Berkah. Jadi TSL itu artinya time span of listening itu makin banyak. Jadi kan kita lihat TSL-nya berapa gitu, kalau di dalam survei per 3 bulan tuh keluar dari Nielsen gitu kan, betul. Berapa TSL lu gitu kan. Nah semakin macet ya sebenarnya pendengar radio tuh makin banyak dengerin. Ya Om Budi, kita bicara tentang theater of mind. Ya. Waduh, radio banget tuh ya. Iya radio, theater of mind. Jadi nggak tahu nih, correct me if I'm wrong ya, kalau salah gitu. Jadi gue kan dulu dari kecil juga senengin dengerin radio. Iya. Theater of mind dulu sama sekarang ada nggak sih bedanya? Perbedaan yang paling mendasar banget, kerasa banget gitu. Sekarang itu eranya era voice. Coba ada voicemail. Sekarang orang bilang menghidupkan aset dengan voice. Oh iya. Ada mobil yang cukup lu perintah doang dengan voice command gitu kan, segala macam. Jadi eranya era voice. Bahkan sekarang iklan-iklan di televisi pun sudah mengandalkan voice, bukan lagi gambar. Jadi lu sembari masak tuh TV jalan, lu tetap bisa enjoy dengan itu, baik iklan atau apa. Soal theater of mind, dulu era MTV masuk tahun 90-an gitu ya. Oh, iya. Ada lagu yang judulnya
Video kills radio star. Oh iya. Video kills radio star. Artinya apa? Orang-orang industri video itu memprediksi bahwa radio akan mati, bos. Dengan adanya era MTV gitu kan segala macam. Nyatanya mana? Enggak, masih ada. Kenapa? Masih banyak orang norak. Selama masih banyak orang norak, lo Fadli request gue siaran. Lagu judulnya dari Ran atau siapa gitu kan, lo request buat siapa gitu. Ketika gue bacain, lo dengerin mobil, lo kan norak, bos. Wes, Gila. WhatsApp gue dibacain. Oh itu, request dengerin dong. Nah. Menurut lo itu theater of mind nggak? Itu salah satu theater of mind. Gue pernah ngetes bikin gimmick di radio. Gue rekam suara cewek. Cewek itu hanya tersenyum, "Kisanak, rasakan pembalasanku." Cewek cuma ngomong gitu. Kita lempar ke pendengar. Kira-kira cewek ini tampangnya seperti apa? Langsung Mereka nebak, dia cantik, tinggi, putih, gitu. Itu theater of mind nggak? Theater of mind, dia semakin hidup kalau di benak orang masing-masing itu berbeda. Kata cantik di benak lu sama gue beda. Iya kan? Pasti dulu ada yang namanya sandiwara radio sahur sepuh. Oh iya benar. Ada Mantili, ada Brahma Kumbara, segala macam. Ketok-ketok kan mas ya? Pakai ketok-ketok. Ketok-ketok. Betul. Ting 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 gitu. Semua orang mempunyai theater of mind terhadap Mantili, terhadap Brahma. Brahma itu gagah, segala macam. Karena suksesnya itu, maka difilmkan. Begitu difilmkan ada visual kan? Apa yang terjadi? Banyak orang kecewa. Di benak, menurut gua nggak begini. Nggak begini nih. Iya, benar. Berarti kekuatan audio, theater of mind tinggi. Lebih tinggi itu. Iya. Ketika penyiar, inilah Radio Republik Indonesia. Wah, ini pasti orangnya maco, gitu gede, tinggi. Begitu off air, loh kok orangnya kurus, pendek gitu misalnya. Kan kecewa tuh. Jadi theater of mind tuh lagi-lagi kekuatan radio. Radio itu kan kelemahannya di suara, audio only. Tapi kekuatannya juga di audio. Kekuatan sekaligus kelemahan. Nah, sekarang apakah masih ada theater of mind yang lu tanyakan tadi? Mengingat sekarang lu udah bisa live di Instastory. Lu ada penyiar yang mana orangnya udah betul. Bahkan lu lagi live, lagi siar juga ada. Tetap bos, tetap ada. Tetap ada. Kayak tadi nama lu juga disebut, lu dimention, lu seneng gitu kan. Jadi theater of mind itu bukan hanya gambaran penyiarnya lu udah kenal, ada kenal Astri, Nino, lu siapa nggak kenal gitu kan. Tapi ketika dia membacakan sesuatu dan lu merasa, oh maka theater of mind jalan di situ. Ya entertain radio kan di situ bos. Jadi tetap masih ada theater of mind itu. Gitu. Iya, betul. Bahkan sound effect segala macam berperan gitu. Karena aku juga salah satu yang merasakan banget theater of mind waktu zaman gue SMA. Jujur aja gitu ya. Gue tuh mendengarkan ada acara di salah satu radio yang kalau malam Jumat tuh dia serem, horor. Lucu, horor komedi. Nah itu gue selalu takut tapi gue dengerin gitu. Betul. Kemarin gue ngintip Instagram salah satu mantan anak magang di sini, mahasiswi yang sekarang dia sudah kerja di radio sebelah gitu kan. Dia bikin podcast. Dia teasernya masukkan ke Instagram, podcast audio tok gitu kan. Itu horor. Itu derit suara pintu. Itu sound effect loh. Efek, betul. Apa yang terjadi? Itu kan theater of mind kan, wah gila nih rumah serem. Karena judulnya rumah warisan segala macam. Nah itu juga salah satu yang membangkitkan bagaimana suara itu bisa memainkan mind kita sehingga kita bisa menuju sini. Atau gini, waktu kita kecil suka nggak didongeng sama orang tua? Suka. Kancil, buaya segala macam. Kalau sekarang kita dongeng ke anak, tanya, kancil warnanya apa? Itu untuk mengetes theater of mind dia. Kalau dibilang abu-abu, jangan salahkan. Kan anak kan punya berkembang banyak. Makanya kalau anak-anak itu guru gambar gunung begini, tiba-tiba anak menggambar gunung dengan warna pink, jangan dimarahin. Karena orang bebas mengeksplor gitu loh. Jadi theater of mind yang gue bilang, cantik kata penyiar, di menurut gue cantik begini, lu beda, ya nggak masalah, itu berkembang. Benar. Itu kan bukan matematik. Benar teman santai. Jadi kalau yang terutama punya anak, jadi kalau misalnya gambar anak-anaknya gambar, apa nih gunung? Terus hitam gunungnya. Kenapa gunung nggak begitu, gunung tinggian lagi. Jangan digituin. Ya, betul. Oh iya bener nah, ini gunungnya begini, ntar gunungnya berkembang. Iya. Enak tuh. Itu explore namanya. Explore enak tuh. Iya.
jangan disalahin anaknya gitu. Jadi gini, dulu kita kalau nyari penyiar itu yang golden voice. Golden. The day is gone, where the angel comes to stay, in all the silent whisper will be blown away. Itu kan kayak narator film Hollywood juga. Makanya kalau bayaran narator film Hollywood itu gede banget bos. Dan di sana jadi idola. Kalau di sini kan hampir nggak ada. Itu narator film. Di sana itu profesi yang sangat-sangat wah. Kayak film yang kemarin You Are Waiting, yang Transformer gitu. Iya, gitu. Itu seperti itu. Nah, dulu kita mencari penyiar yang golden voice seperti itu. Di Delta masa-masa golden voice itu terakhir ketika Om Bipi almarhum. Dia lama di Texas hidupnya, jadi emang Amerikannya accentnya banget gitu ya. Kita pakai dan siaran malam itu kelepek-kelepek lah cewek kalau di siaran gitu kan. Ya kan, suara kotak-kotak istilahnya gitu. Nah, namun sampai sekarang kemari demand untuk suara itu mulai berubah. Orang protes ketika kita ngambil Asri Welas. Asri Welas itu kan enggak radio voice. Gitu kan. Iya. Tapi untuk morning show bisa bikin orang melek mata. Iya, orang di tol langsung begini dengerin Asri Welas gitu kan. Artinya bukan lagi golden voice, karakter. Jadi sekarang orang yang warm, yang menemani gitu kan dengan pendengarnya, bukan hanya golden voice tapi itu karakter dan punya followers yang banyak, ada di mana-mana eksis. Karena kalau dia eksis di mana-mana, di TV dimanapun gitu kan, kita menggrab pendengar gampang, menggrab klien gampang. Itulah kenapa kita di sini pakai bintang penyiar, terutama untuk yang prime time, untuk memudahkan kita jualan sih bos, sebetulnya gitu. Nah tadi ada yang mengatakan bahwa tertancap banget dengan golden voice penyiar ya. Masih ada beberapa radio yang stylenya seperti itu masih gitu kan. Tapi untuk radio-radio yang lain seperti kita ini, yang anak muda segala macam ya sudah bukan meninggalkan si golden voice, tetapi yang karakternya karakternya kuat ya? Iya, yang punya masa banyak. Iya, nggak berasa nih kita ngobrol-ngobrol asik seputar radio ya kan. Gua yang berasa memang tanya terus. Biasa kan nanya. Iya, ternyata menjawab pertanyaan itu suatu beban juga. Beban ya. Jadi emang kalau kita bahas masalah radio dari A sampai Z banyak lah. Iya. Jadi salah satunya kita bahas sedikit ya kan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih. Iya. Pertanyaan lebih ke personal. Personal. Nah untuk saat ini siapa orang yang paling disayang sama Mas Budi? Keluarga lah. Alasannya kenapa? Keluarga itu, apalagi gue baru merasakan itu ketika masa pandemik ini, semua di rumah. Istri kerja dari rumah, gue kerja di rumah, anak sekolah belajar dari rumah. Itu kita tiap hari rumah udah kayak semi kantor, udah kayak rental. Jadi gue pikir keluarga aset, karena mereka yang ketika kita going down tuh mereka yang kasih semangat gitu kan. Ketika kita lagi, kan suka ada malasnya nih kita ya. Mereka negor. Moodnya lagi, ya itulah. Atau kita juga, kalau gue sih gini ya. Pertama gue paling rewel di rumah itu soal ibadah anak-anak. Ya kan, kalau azan aja nih, sekarang kita pas pandemik ini disiplin banget bos. Ajan langsung. Kalau kemarin kan kita ya masing-masing di sekolah, di kantor, kita kan nggak ada komunikasi. Ketemunya mau berangkat, pulang. Sekarang kita tiap hari hampir ketemu gitu kan. Jadi gue baru merasakan keluarga bos. Yang gue paling sayang itu keluarga. Itu sih. Hikmahnya di situ ada pasti ya gitu. Nah, kalau aja Om Budi nih dapat kesempatan gitu, kesempatan 100 tahun ke depan ngomong sesuatu apa dengan orang yang tersayang tadi, lebih spesifik lagi ke istri atau ke anaknya. Karena keluarga, karena istri dan anak gue bisa ketemu Om Fadly Jackson. Lah iya, karena mereka semangat bang. Kalau enggak gue bisa down dan nggak bisa. Ayah kan kerja di media, jaring dong link yang banyak gitu kan. Ya maka gue juga ke siapapun gue bikin link. Dan itu salah semangat itu kan dari mereka ini yang 100 tahun minta gue supaya gue perbanyak link gitu kan. Kalau nggak gitu kita nggak hidup bos. Kreativitas. Dan gue nggak bisa hidup 100 tahun kayak gini bos. Ini kan 100 tahun ya ngomongnya ya.
Jadi gue hanya ucapin terima kasih buat anak, buat istri dan semua yang mendukung gue secara dekat gitu kan, mereka yang tahu tiap hari kelemahan, kekuatan di mana, sehingga gue bisa berkarir di jalur yang emang gue senengin. Gue kerja tuh harus yang gue senengin, bos. Gue kerjain yang gue senengin dan gue senengin yang gue kerjain, kan itu. Banyak orang yang kadang-kadang menjadi beban kerjaannya dan itu jadi stres, bos. Dan gue justru kalau stres justru gue cari kerjaan yang gue sukai ini gitu loh. Orang nawarin kerjaan lain boleh asalkan gue seneng gitu kan. Banyak orang yang gue nggak suka ya emang gue bilang gue nggak bisa gitu loh kan. Kalau gue mau ya gue kerjain. Bahkan kadang-kadang urusan budget bisa belakangan tuh kalau selama gue bisa menyenangi kerjaan. Makanya gue saya thank you banget sama anak, sama istri gue gitu kan yang bisa mendukung karir gue gitu, bos. Gitu teman santai, jawabannya lengkap banget. Ngomongnya santai apa serius gitu ya? Santai ya. Itu bercanda-bercanda. Sebenarnya santainya itu dilihat dari duduknya aja sih. Duduknya begini. Iya. Bentar lagi rebahan. Jadi semua kerjaan pokoknya yang penting dibawa enjoy, dinikmati, dan support orang-orang terdekat itu paling penting. Dari tadi seperti dibilang dari keluarga, dari anak, dari teman, dari semua orang sekitar kita. Intinya aja jangan putus silaturahmi. Dan bangun jaringan itu kan silaturahmi tadi ya, dengan siapapun ya. Karena setiap orang itu punya yang namanya jaringan. Lu punya jaringan. Gue bisa kenal temen orang yang ini karena dari lu kan bisa. Lu ketemu orang juga bisa dari gue, saling jaringan ya. Kaitan. Gue ketemu pejabat itu juga karena jaringan. Gue bisa, gue pernah diundang makan siang loh sama Pak Habibie. Makan siang di rumah Ibu Mega gitu kan. Bisa sholat bareng dengan almarhum Gus Dur. Terakhir kemarin puasa kita diundang ke istana dengan Pak Jokowi gitu. Itu kan juga kena jaringan-jaringan. Jadi jangan diputus atau jangan tiap hari kalau bisa rintislah jaringan-jaringan itu. Networking ya. Betul ya. Ya, buat teman santai semua, sekian dulu curhat santai episode kali ini dengan bintang tamu Om Budi. Ya. Ini berapa episode kita nanti? Nanti insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang lain lagi ya, Om Budi. Iya. Terus juga buat teman santai semua yang belum subscribe channel Santai Bareng Gue, di subscribe, klik subscribe-nya, share juga ke teman-temannya, loncengnya, komen juga boleh, tanya-tanya sama Om Budi juga boleh, nanti dibalas. Mau ke Instagramnya langsung, tadi juga ada di profilnya, langsung tinggal dilihat. Ya kan? Dan jangan lupa terus dengerin radio Indonesia. Semua radio dengerin, pokoknya support terus buat radio Indonesia gitu. Jadi radio mendengarkan Anda, bukan Anda mendengarkan radio. Dibalik kita sekarang. Dibalik ya? Dibalik sekarang, radio mendengarkan Anda. Akan mendengarkan Anda. Yes. Anda minta, kami yang beri. Jangan buker dong. Bukan beri, minta sini. Lu kayak AMKM zaman dulu ya. Oke. Begitu. Yes. Titik tawan itu orang dulu. Oke deh, sekian dulu Santai Bareng Gue, curhat santai kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Fadli Jackson dan Om Budi pamit. See you on next episode. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.